Salah satu nikmat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita menoleh kanan kiri, depan belakang, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah disampaikan oleh guru kita Abuya Kiai Haji Zainal Arifin LCMA. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan tausiah selanjutnya yang insyaallah akan disampaikan oleh yaitu Kiai Haji Husni Mubarak. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil mamat. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tuan guru, para orang tua, para sesepuh, para pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI. Hadir bersama kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Arifin wa ta'ala bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Juga ada bersama kita Al-Ustadz Mansur, Ustadz Umar dan yang lainnya, para sesepuh, para orang tua, Bapak Haji Sumanta, Bapak Haji Aso, Bapak Haji Wahidin, Bapak Haji Sailan ya namanya ya, Bapak Haji Sailan. ya, mudah-mudahan biar sehat afiat semua, biar tambah berkah semua, sehingga bisa memperhatikan kita, mengingatkan kita semua di kampung ini. Juga buat pejabat kita, Bapak Lurah beserta Bapak RW dan seluruh jajaran para RT. Ada juga Ustadz Abdul Rahim ya, yang kita butuhkan, sangat penting di kampung kita, karena kalau ada yang meninggal nggak ada amilnya kan berabe. Jadi kita doain amil kita Ustadz Abdul Rahim, Ustadz Faisal biar panjang umur, sehat afiat ya. Pengusaha di kampung kita orang kaya, kita doain biar pada kaya dari rezeki yang halal, biar pada barokah, biar bisa berbagi mensejahterakan lingkungan kita yang pada susah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Bapak Haji Tony beserta segenap keluarganya yang mudah-mudahan selalu Allah berikan sehat wal afiah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita dengar nasihat yang begitu singkat dan sangat berisi buat kita semua dari guru kita tadi, di mana kita itu tergantung dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat. Oleh karena itu pilihlah sahabat sebagus mungkin, sebaik mungkin, jangan sampai menyesal dunia dan akhirat. Itu pesan dari beliau. Baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua betapa manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Pak Lurah nggak bakal jadi sebutan Pak Lurah kalau kagak ada rakyatnya, benar nggak? Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Guru nggak bakal disebut guru kalau kagak ada muridnya. Pak RW, Pak RT nggak disebut pejabat setempat kalau kagak ada orang masyarakat di lingkungannya. Dan orang kaya tidak akan disebut orang kaya kalau tidak ada orang
miskin. Berarti semua kita saling membutuhkan. Itu yang perlu kita ingat. Semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Barang siapa di antara kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ucapkan yang baik, kalau nggak bisa berucap baik mendingan diem. Ini ajaran syariat kebenaran yang datang dari hadirat Allah, dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan diri kita semua, pesan Nabi kita Muhammad SAW, bila mana kita tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam, karena diam adalah keselamatan. Yang kedua kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifahu, maka muliakan tetamunya. Muliakan tetamunya. Ini bulan-bulan Ramadan, bulan apa? Sedekah, bulan keluasan, bulan sabar, bulan baik, bulan beribadah, sayyidus syuhur. Semuanya ada di dalam Ramadan. Yang punya kemampuan berbagi, bersedekah, berbagi dan bersedekahlah di bulan yang agung ini. Dan yang namanya berbagi bersedekah tidak harus dengan harta. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya doa dengan doanya. Apapun yang kita punya, persembahkan untuk saudara kita sebesama umat Nabi Muhammad. Jadi jangan dipersempit di dalam berbuat kebaikan, karena masing-masing kita memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Barangkali Pak Haji Tony beserta keluarga besarnya dan saudara-saudara guru-guru kita yang lain bisa mengundang, mengumpulkan kita untuk berbuka bersama. Tapi kalau kita semua belum tentu. Di zaman Nabi ini sahabat bilang, saat Nabi SAW sampaikan, hei barang siapa yang memberikan futur, berbuka, hidangan buat orang yang berpuasa, maka dosanya diampuni sama Allah, maka dibebaskan tengkuknya dari api nerakanya Allah, maka dia diberikan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Setelah Nabi sampaikan hal itu, sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, nggak semua kita kaya, orang kaya bisa, terus kita yang susah gimana ya Rasul? Kita juga pengen meraih itu pahala. Siapa yang kagak mau diampunin dosanya sama Allah? Siapa yang gak kepengen dibebasin dari api nerakanya Allah? Siapa yang gak kepengen dapat pahala dari orang-orang benar yang berpuasa yang kita berikan hidangan? Semua kita kepingin ya Rasulullah, tapi semua kita nggak kaya semua. Ada yang kagak mampu. Bagaimana ini solusinya? Rasulullah SAW sampaikan, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, walau ala tamratin, walaupun satu butir kurma, jangan pakai satu dus, satu butir kurma. Nggak bisa satu butir kurma, seteguk air, seteguk air. Kalau bisa ada seteguk susu, seteguk susu. Maka siapapun yang memberikan itu kepada orang yang berpuasa saat berbukanya, maka dia akan mendapat ampunan Allah atas dosanya. Maka dia akan terbebas dari api neraka dan dia mendapat pahala orang yang berbuka puasa. Jadi tidak tertutup amal baik ini buat kita semua. Barangkali kita air putih kan kita punya gelas di rumah, ya kita bisa ngasih. Kalau nggak kita beliin air mineral satu gelas gitu, kita kasih orang di jalanan, udah deket maghrib dia lewat, nih air,
bakal minum tak kalau udah beduk maghrib, kan gitu. Tuh kita dapetin tuh pahala. Tuh lihat Nabi kita Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, sayang sama kita, biar kita pada selamat ya. Yang kaya bisa berbuat baik dengan hartanya, yang pejabat dengan jabatannya, yang guru dengan ilmunya. Nah kita gimana nih? Tuh tadi kita bisa dengan tenaga pakai tenaga kita bisa dengan doa pakai doa kita. Yang penting perkuat persatuan dan kesatuan kita sesama umat Nabi Muhammad. Saling sangka baik di antara kita, saling mendoakan di antara kita, saling membantu dalam kebaikan dan kebenaran. Ini bulan-bulan agung, bulan mulia, di mana kita yang mengerjakan ibadah sunnah diberikan pahala ibadah yang wajib. Dan bila kita mengerjakan satu ibadah yang wajib, maka diberikan ganjaran 70 kali lipat pahala ibadah yang wajib. Begitu indahnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Sampai zaman kita yang namanya orang kaya ada, orang miskin banyak. Orang kaya ada, orang miskin banyak. Berarti banyakan yang kaya apa yang miskin? Dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Ini sahabat Abi Hurairah. Ini masih jam berapa nih? Oh masih keburu. Iya keburu ya. Agak takut tidak kelewat. Iya, ngerinya ntar ini jamaah bukanya nonjokin aneh, batalin puasa katanya. Iya. Kasih tahu ya satu hak. Jadi ini apa? Ini sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an datang kepingin menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu ngelihat Nabi Muhammad SAW lagi sholat sambil duduk, lagi sholat sambil duduk. Ini sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ada apa ini ya Rasulullah? Dijawab apa? Minal ju', karena perut ini terasa sangat lapar. Baginda Nabi Muhammad, makhluk termulia di alam semesta jagat raya. Saat ada sahabat-sahabatnya di luar sana yang sedang kelaparan, satu hari satu malam tidak makan, Nabi Muhammad perutnya diikat, diganjel batu. Nabi bilang, aku sudah 3 hari tidak makan. Itulah seorang pemimpin. Itulah seorang suri tauladan. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW tidak terkalahkan dengan makhluk yang manapun yang pernah Allah ciptakan. Karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu meniru Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW. 3 hari 3 malam kagak makan, gak punya yang dimakan, perutnya diganjel, diikat pakai batu. Coba kalau kita, Pak, gimana kalau kita kira-kira? Lah duit masih ada di dompet, beras masih cukup, itu di rice cooker ada, bakal sahur, bukan bakal buka ini maghrib doang, bakal sahur kita masih punya, tapi kita ngemis sama orang kaya. Wal iyadzubillah. Hati-hati saudara-saudara. Jangan gadaikan iman kita karena dunia ini, saudara-saudara. Barang siapa yang berangkat ke rumah orang kaya berharap hartanya semata, maka sepertiga iman hilang, saudara. Di sini syariat Nabi Muhammad SAW tadi mengajarkan kepada kita, yang bekerja yang benar, biar pada jadi orang kaya. Yang jadi pengusaha yang benar, biar pada jadi orang kaya. Karena orang kaya di zaman kita dibutuhkan. Ini mic, ini pengeras suara. Kalau nggak ada orang kaya, nggak ada mic yang bagus. Mic yang ya. Iya, lah orang kaya dibutuhkan. Kita mau bangun apa? Musala, mau bangun masjid, mau bangun madrasah, mau bangun pesantren. Kita butuh orang-orang kaya. Untuk apa? Meng-backup dari pembangunannya. Siapa yang ngasih ntar?
Terus kita orang miskin mau gotong royong mau ngangkutin pasir dari kali. Kita perlu dengan orang-orang kaya. Jangan benci orang-orang kaya. Doakan mereka agar Allah selamatkan mereka. Doakan mereka agar Allah selamatkan mereka. Imam Abu Hanifah pebisnis. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini pebisnis ente. Ulama besar, gurunya para ulama mazhab, pebisnis ulung. Satu saat diceritakan beliau berbisnis dengan satu orang dari Basrah, dari Irak. Kongsi dagang. Jadi zaman dulu udah ada tuh. Ya. Udah diajarin tuh bisnis. Jadi ulama bukan ngebet kitab doang. Jadi bisnismen, pengusaha ulung. Saat itu apa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berbisnis, berkongsi. Iya, kerjasama nih. Ada orang dari Basrah kepengen apa? Ngambil dagangan. Katanya beliau apa? Iya, bawa nih dagangan. Ada 70 pakaian mewah. Tapi ingat, ada salah satu di antara 70 ini punya cacat. Nanti kalau kamu jual, kamu sampaikan sama yang beli tentang cacatnya ini satu pakaian. Akhirnya diokein, sepakat, salaman, deal harga, nanti store. Dibawa tuh dagangan namanya orang Basrah, nih orang Irak. Laku semuanya, terjual semuanya, sampai baju yang cacat juga laku terjual. Akhirnya apa? Begitu ngadep Imam Abu Hanifah ditanya, bagaimana? Semuanya laku, laku. Kau ingat nggak yang aku sampaikan? Ceritakan kepada pembelinya tentang cacatnya itu barang. Ya, saya lupa. Lalu itu apa? Itu ribuan dirham disedekahin semua sama Imam Abu Hanifah. Kalau gitu ini duitnya saya kagak mau dah, sedekahin aja semuanya dah. Saking hati-hatinya radhiyallahu anhu wa arda. Nah, ini orang kaya luar biasa. Nah, tadi buat kita semua umat Nabi Muhammad SAW, tadi sahabat Abi Hurairah masuk nemuin Nabi lagi apa? Lagi sholat sambil duduk. Akhirnya sahabat Abi Hurairah nangis ngelihatnya. Kenapa? Karena Nabi sholat duduk dari laparnya. Jadi kita yang pada kelaparan jangan sedih, jangan nangis. Kenapa? Berbahagialah karena kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pada kesusahan jangan bersedih hati. Kenapa? Dengarkan ini hadis. Kata Nabi apa pesan kepada sahabat Abi Hurairah? La tabki fa inna syiddatal qiyamah la tusibul ja'i idza ihtasabahu. Hei Abu Hurairah, jangan kau menangis dengan kondisi laparku ini, karena orang yang lapar bila dia ikhlas karena Allah, maka nanti dia tidak akan mendapat kesusahan di hari kiamat. Subhanallah. Pengen nggak kita senang di hari kiamat? Pengen nggak selamat kita semuanya? Kita semuanya kepengen selamat umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diselamatkan sama Allah dari bahayanya tuh hari kiamat, dari seramnya, dari menakutkannya tuh hari kiamat, diselamatin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat siapa? Buat perut-perut yang pernah merasakan lapar dalam hidupnya dan dia ikhlas menerima takdir ketetapan Allah untuk dirinya. Ini orang beriman, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya begitu lapar, saya pajang di status. Ada masih buka nggak nih ya nasi bebek gitu. Wah, berarti jangan ngikutin saya. Kalau ngikut saya, saudara pasti kesasar. Jadi kalau mau ikut Nabi Muhammad SAW. Itu pasti benernya. Jangan ikut saya, jangan ikut saya. Biar saya mau ngaji mau apa, biar kayak orang bener ucapannya, jangan ikut saya. Kalau mau ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Ikut yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ikut yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ikut yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Itu pasti benernya. Itu pasti benernya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua. Allah ampuni dosa kesalahan kita semuanya. Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal adim fa innahu la yaghfiru dzambal adim illa al adim. Ashhadu an la